wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila qiyamis sa'i khatifillah wa nil ahibba arsyadani wa arsyadakum ta'ala naftatih wa nabda' darsana hadan nahar bil basmalah. Saya absen dulu. Andros, Dimas, Farid, Hamzah, Hanafi, Hilmi, Hanif, Suwandi, Madan, Uli, saya belum ya. Rocky, Yori. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan tamhid yang berisi 4 pembahasan. Pembahasan pertama Manzilatul Halaqat Al-Qur'aniyah, kemudian Ta'riful Halaqat Al-Qur'aniyah, kemudian Nash'atul Halaqat Al-Qur'aniyah wa Intisharuha, kemudian yang keempat adalah Ahdaful Halaqat Al-Qur'aniyah wa Ghayatuha. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Al-faslu al-awwalu, pasal yang pertama, asalibut ta'lim fil halaqat al-Qur'aniyah. Asalib itu gaya, jalan, cara atau gaya bahasa ya, metode, bukan metode sebenarnya ya. Cara pengajaran dalam halaqat Qur'aniyah. Siang hari ini akan kita baca tamhid insyaallah, pengantar untuk 5 asalibut ta'lim dalam halaqat Al-Qur'aniyah. Tamhidun yu'na hadzal faslu, pasal ini dimaksudkan bitaksili, untuk memperdalam, mendetilkan, ba'dil malamih, sebagian pandangan, al-malamih, pandangan, al-ammah, yang umum, li asaliba tadrisil Qur'anil Karim, terhadap uslub-uslub, cara-cara pengajaran Al-Quran, wa ta'limihi linnasyi'ah fil halaqat Al-Qur'aniyah, dan tadris ta'lim, pengajarannya untuk anggota dalam halaqat Qur'aniyah, atau untuk nasyiah itu ya generasi, untuk murid dalam halaqat Qur'aniyah. Dimaksudkan juga wa idahi ba'dil wasailil amaliyah fidzalika, wa idahi, menjelaskan, ba'dil wasail, sebagian sarana prasarana, al amaliyah, yang sifatnya praktis atau praktik, sarana prasarana yang bisa dipraktekkan, fidzalika, pada yang demikian, pada pengajaran Al-Qur'an. Bil idhofati, ditambahkan pula, ila tatarruki, kupasan-kupasan. Tatarruk itu mengupas, li ba'dil akhta, terhadap sebagian kesalahan, asy-syai'ah, yang umum. Syai' itu ya sudah biasa, karena saking umumnya, banyaknya, sehingga dianggap biasa. Fitil kal asalib, pada gaya-gaya atau cara-cara pengajaran tersebut. Wa turuqi ila jiha wal haddi minha, solusi, jalan keluar terhadap masalah-masalah dan membatasi kesalahan-kesalahan tersebut. Wa hadhil asalib, gaya pengajaran atau cara pengajaran dalam halaqat Qur'aniyah adalah, adalah at-talqinu, yang pertama talqin, wat tasmi'u, yang kedua tasmi', wat tilawatu, yang ketiga tilawah, wal muraja'atu, yang keempat muraja'ah, wat tafsiru, yang kelima tafsir. Wahia tusyakkilu bimajmu'iha, wahia, kelima asalib ini, tusyakkilu, membentuk satu model, syakl,
Kalau dulu di pondok kan nyakel jidan entah buaya nyakel nyedit. Tusyakilu bimajmu'iha, keseluruhannya membentuk satu model manhajan, sebuah metode mutakamilan yang saling menyempurnakan, lit ta'lim, untuk pengajaran fil halqatil Qur'aniyah. Nah, ketika terkumpul 5 ini maka disebut sebagai manhaj. Nah, manhaj itu bisa diartikan metode, program, atau kurikulum ya, yang semakna dengan itu. Walimustolahil manhaj, terhadap istilah atau kosakata manhaj, metode, ta'rifatun iddatun, ada banyak definisi. Taduru haula antibarihi, yang mana banyak definisi itu berkisar seputar anggapan bahwa manhaj itu adalah adatan, alat, yutawassalu biha, yang dijadikan sebagai sarana untuk sampai, yutawassalu, dijadikan sebagai sarana untuk sampai, biha, dengan alat tersebut, ilal ghayatil mansyudah, pada tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi alat yang digunakan untuk sampai pada tujuan yang ditetapkan, itu disebut dengan manhaj, metode. Wa minha, dari definisi ini, yumkinuna, memungkinkan bagi kita, siyaghatu ta'rifi mujmalin, membentuk satu definisi yang global, liman hajit ta'lim fil halaqat al-Qur'aniyah, definisi global terhadap metode pengajaran atau program kurikulum dalam halaqat Qur'aniyah. Tadi sebagai berikut. Nah, al-manhaju, kurikulum atau konsep tahfidz itu, ya, dimaksud al-manhaj ini kan alif lamnya kan kembali ke halaqat Qur'aniyah, berarti program atau kurikulum atau konsep pengajaran dalam halaqat Qur'aniyah. Huwa adalah majmu'atul asalib, kumpulan dari berbagai cara, jalan, wal wasail, dan sarana prasarana. Bedanya apa? Uslub sama wasilah. Kalau uslub itu dia berupa metode atau apa ya, program. Tapi kalau wasail dia berupa alat. Allati yastakhdimuhal muallim, yang digunakan oleh seorang guru, wa yasiru 'alaiha, dan dia berjalan di atasnya, sayron muttaridan, dengan perjalanan yang seimbang, fi ta'limihi lil Qur'anil Karim, dalam mengajarkan Al-Qur'an, lil wusul, untuk sampai, ila, pada, takhriji, melahirkan, meluluskan, mewisuda, hafidhin mujawwidin, seorang hafid yang mujawwid. Majmu'atul asalib wal wasail allati yastakhdimuhal muallim wa yasiru 'alaiha sayran muttaridan fi ta'limihi lil Qur'anil Karim. Jadi kalau mau membuat satu program atau satu konsep tahfidz, ya ini majmu'atul asalib wal wasail, asalibnya apa, wasailnya apa, kan gitu. Tidak cukup hanya pokoknya selama 3 tahun harus selesai 15 juz, sudah terserah, nggak mau tahu gimana caranya. Ada programnya. Wa min khasaisil manhajil jayyid, di antara ciri khas metode atau konsep yang bagus, yang pertama, yuaddi ilal hadfi bi aqalla juhdin wa aqsara zamanin,
bisa menghantarkan pada tujuan dengan tenaga minimal, durasi minimal juga, durasi pendek. Jadi tenaga yang dikeluarkan itu sedikit, durasi yang digunakan juga pendek, singkat. Kalau satu program itu bagus, maka tenaga yang dikerahkan itu tidak terlalu banyak, waktu yang dibutuhkan juga tidak terlalu panjang. Yang kedua, kama sebagaimana halnya yadfa'ul amilin, mendorong al-amilin, orang-orang yang aktif berkecimpung di dalam program atau konsep tersebut, ilal musyarakatil fa'alah, untuk turut andil secara aktif. Al-fa'alah itu aktif, efektif, efisien. Wat tajawub al-musmir, tajawub itu komunikasi, al-musmir produktif. Kalau suatu program, satu konsep tidak bisa menjadikan komponen yang ada di dalamnya untuk aktif secara efektif dan efisien, tidak juga bisa menjadikan orang yang di dalamnya itu berkomunikasi secara produktif, nah berarti harus dibenahi. Yang ketiga, ciri program atau konsep yang bagus, wa yattasifu bil murunati, fleksibel, wa qabuli ta'dil bima yunasibul jami', menerima ta'dil itu ya kritik, beralih kan, adalah itu kan pindah, mengo, wa qabuli ta'dil bima yunasibul jami', jadi tidak kaku, ada masukan ya, dipertimbangkan, kalau memang perlu ada modifikasi, dimodifikasi, supaya apa? Yunasibul jami', selaras dengan seluruh komponen yang ada. Yang keempat, laisa syarton ayyakuna mu'lanan alal jami', konsep yang bagus itu tidak disyaratkan diumumkan kepada semua komponen yang terlibat. Jadi tidak semua komponen yang terlibat dalam konsep tersebut harus mendapatkan iklannya, pengumumannya, tapi bal wadihan fi dhihni sahibihi, yang penting jelas cetok dalam benak pikiran orang yang menjalankannya. Yasiru alaihi sayran tabi'iyan la takallufa fihi, berjalan secara alami tanpa ada takalluf, terlalu membebani diri. Maka nanti ketika antum kita tugaskan untuk membuat contoh kurikulum, maka buatlah yang memenuhi 4 kriteria ini, kan gitu. Tenaganya tidak terlalu banyak, durasinya singkat. Artinya berarti kan harus disesuaikan tujuannya, targetnya jangan terlalu banyak kalau memang tenaganya terbatas. Kalau durasinya singkat ya jangan target muluk-muluk, kan gitu. 3 tahun tadi, iya 3 tahun, tapi porsi untuk tahfidz itu dalam sepekan berapa? Ternyata seminggu hanya ada 1 jam untuk tahfidz. Targetnya berapa? 3 tahun, 15 juz ya, modern. Ya, seminggu hanya ada 1 jam, 3 tahun 15 juz. Itu kalau inputnya tidak betul-betul tuwok cuwir malah susah ya, berat. Nah, seminggu 1 jam, 1 bulan 4 jam, 1 semester berapa? 4 kali 5, 1 semester itu paling 5 bulan efektif, 20 jam dalam 1 semester. Bisa 1 semester ngejar. Kalau 15 bagi 3 15 bagi 3 5, 1 semester 2,5 juz, 2,5 juz 20 jam. Ngafalnya tok mungkin bisa, murojaahnya kapan perbaikan tahsinnya, tajwidnya, kan gitu. Maka kalau durasinya singkat, targetnya jangan terlalu muluk-muluk. Nah itu nanti yang bisa jadi akan sering kita dapati di luar sana. Ya karena itu tadi, pengen biar di brosur itu sangar TK 3 juz,
gitu kan. SD 15 misalkan. Kalau SD-nya memang SD tahfidz yang memang mata pelajaran di luar tahfidz itu hanya sebagai tambahan, oke lah. Kan Senin, Selasa, Rabu setoran, Kamis murojaah, Jumat tasin, Sabtu untuk tafsir, itu masuk. Insyaallah bisa. Tapi kalau seminggu porsi tahfidznya hanya 1 jam, itu pun siang, ya kan? Repot nanti kan gitu. Nah, ini antum garis bawahi betul 4 poin ini, catat baik-baik. Nanti ketika antum praktek bikin kurikulum harus disesuaikan dengan 4 kriteria program atau konsep yang bagus ini, yang baik. Berikutnya kemudian beliau membahas terkait dengan adabun amah fi mudarasatil Qur'anil Karim fil halaqat, adab-adab umum dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim di dalam halaqah. Wa qabla an nakhudha fi isti'radi ba'd adh-dhawabitil khassah bi asalib ta'limil Qur'anil Karim fil halaqat, sebelum kita membahas lebih dalam nakhud, al-khawt itu kan apa? Nyemplung atau jegur jeru lah. Sebelum kita membahas secara detail rinci fi isti'radi dalam memaparkan ba'd dhawabit, sebagian rambu-rambu al-khassah yang khusus biasali ta'limil Qur'anil Karim, berkenaan dengan gaya pengajaran Al-Qur'an fil halaqat, di dalam halaqat, yuhsinu bina, baik, alangkah baik kita ini anulki nadrotan syari'atan, melihat secara ringkas selayang pandang ala ba'dil adab al-muhimmah, terhadap sebagian etika-etika yang penting, adab-adab yang urgent, allati yang bagi yang seyogyanya lil muallim, seorang guru, wa thalib dan murid, riayatuha, memperhatikan dan merawat adab-adab ini, asna'a mudarasati kitabillahi ta'ala, ketika mempelajari Al-Qur'an. Wa hiya adabun, adab-adab ini adalah adab-adab ta'ummu, yang merata, mencakup jami'a asali bita'lim fil halaqah, jadi meliputi, merata pada seluruh gaya atau cara pengajaran dalam halaqah, baik itu talqin, tasmi', murojaah, tajwid, tafsir, semuanya itu nanti harus memperhatikan adab-adab yang disebutkan oleh beliau ini, min tilawatin wa tasmi'in wa murojaatin wa talqinin wa tafsir. Wa min jumlati tilkal adab, di antara adab-adab itu beliau rinci, beliau bagi jadi 3 ya. Yang pertama, ma yashtariku fihi thalib wal muallim, adab-adab yang baik murid atau guru harus sama-sama memperhatikan. Wa ya khamsatun, ada 5. Yang pertama, taharatul zahir wal batin, suci zahir dan batinnya. Jangan pakai baju yang kemarin dipakai untuk voli, yang gitu. Kaos sudah dipakai untuk voli, basah keringat, ya memang sih habis voli dijemur, dihangeri, terus kering. Tapi kan aromanya kan mantap, gitu. Suci zahir dan batin. Kalau bisa mandi dulu ya mandi dulu, kayak Hanafi itu bagus. Setiap subuh mandi, mantap. Terutama adalah batinnya harus suci, jangan sampai masuk halaqah dalam kondisi penuh dengan kedengkian, penuh dengan amarah, penuh dengan dendam, gitu. Kalau kata dulu Ustadz Tahfidz yang pertama kali di Nasrul Quran itu, beliau pernah nyampaikan kepada para santri, mungkin saya sudah pernah nyampaikan ke antum, penghalang paling besar bagi seorang santri tahfidz untuk hafal Quran itu apa? Gondok, gerundel kepada musyrif halaqahnya. Itu penghalang paling besar. Saya tidak tahu antum yang sudah di semester 4 mau wisuda ini juga merasakan hal itu apa enggak. Tapi kata beliau, jangan sekali-kali gondok gerundel kepada musyrif halaqah. Nah, itu jadi penghalang terbesar bagi seorang santri tahfidz untuk menghafal. Gimana masuk halaqah aja lihat ustadznya, lihat musyrifnya udah
Nah gitu. Suci zahir dan batin. Wasyabaka fatahhir warrujza fahjur. Surat Al-Muddatsir ayat 4 dan ayat 5. Yang kedua, istiqbalul kiblah. Menghadap kiblat ma'am kana semampu mungkin. Wa huwa fi haqqil muallim akidun wa aula. Ini menghadap kiblat ini terkhusus untuk guru lebih ditekankan dan lebih diprioritaskan. Jadi dalam halaqah itu yang lebih diprioritaskan untuk menghadap kiblat adalah si gurunya, muallimnya. Qala sallallahu alaihi wasallam khairul majalisi mastuqbila bihil kiblah. Sebaik-baik majelis adalah majelis yang dihadapkan atau menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, niatul i'tikaf. Niat untuk i'tikaf. Ingka natil halqatu tu'qadu fil masjid. Kalau halaqahnya diadakan di masjid. Supaya apa? Supaya mendapatkan dua pahala. Pahala i'tikaf plus pahala tilawah. Pahala membaca, menghafal Al-Quran. Istiqmalus siwak. Yang keempat, menggunakan siwak. Kalau nggak punya siwak ya paling nggak sikat gigi. Gitu. Ittiba'an di sunnah, sebagai bentuk peneladanan ittiba kepada Rasulullah SAW. Bad'ut tilawati bil isti'adzah, memulai tilawah dengan membaca isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang keenam, tahsinus shaut bil Quran, memperbagus suara dengan Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran ditahsinkan, diperbagus. Yang penting jangan kemenyek. Kalau kemenyek ya nanti terlalu baca Quran tapi kemenyek, sampai metot-metot ya jangan, nggak gitu ya. Insya Allah kalau tajwid tahsinnya bagus, makhraj sifatnya bagus, walaupun suaranya gawan lahirnya itu cempreng, insya Allah juga bagus kan gitu. Antum masih sudah pada merasa yang dulu sebelum masuk sini baca panjang pendek geradul, ikhfa-nya dibaca biasa aja, nggak kenal ada ikhfa tipis, ikhfa tebal ya toh, nggak kenal ada rok tipis, rok tebal, nggak kenal ada al-qamariyah, al-syamsiyah, nggak kenal ada lam tebal, lam tipis. Ketika sekarang antum sudah mau wisuda, insya Allah saya yakin antum juga merasakan perbedaannya. Kalau antum nggak merasakan perbedaannya, antum balik ke tempat di mana antum dulu bertugas, terus antum coba simakkan bacaan antum kepada teman yang masih di sana. Coba simakin dong, benar. Baca aja satu atau dua baris. Beda nggak sama aku yang dulu? Oh iya, kamu yang sekarang beda sama kamu yang dulu. Ada 6 ya. Thaharatul zahir wal batin, istiqbalul qiblah, niyatul i'tikaf, istimalus siwak, bad'ut tilawah bil isti'adah, tahsinus shaut bil Quran. Bagian yang kedua, ma yahtassu bil muallim minal adab, khusus untuk muallim, untuk guru. Antum sebagai para calon muhafid nih. Al-iqbalu 'alal muqbil, ini menghadap kepada orang yang setoran, menghadap kepada santri atau murid yang setoran. Nah, kalau di sini kan masalahnya ustadznya menghadap sana, santrinya setor di samping, jadi kan nggak bisa fokus ngelihat, menceng ini ngeliatin itu kan, muridnya juga nggak berani lihat ustadznya kan gitu. Ini sebenarnya setoran itu ya depannya, nggak di samping kan gitu. Nah kita di samping kan karena kadang yang setoran 2 orang langsung, makanya di samping kanan kiri kan gitu. Tapi prinsip awalnya sebenarnya setoran itu ya di depan kan gitu. Fokus kepada yang setoran. Al-iqbalu 'alal muqbil. Yang kedua, tafrighul qalbi minal asbab asyagilah, mengosongkan hati dari sebab-sebab yang menyibukkan. Wastihdharul ikhlas liwajillahi ta'ala, menghadirkan keikhlasan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mungkin ketika masuk halaqah sedang mikir, wah
Iya, beras entek, belum beli beras, uangnya udah habis, gimana ini, masih lama lagi bisyarahnya misalkan. Ketika ada santri yang setor sudah masuk halaqah, ya sudah, unsur-unsur itu dihilangkan, walaupun berat, walaupun sulit, susah, tapi insya Allah dengan terus berusaha insya Allah bisa. Jadi memang menjadi seorang ustadz, menjadi seorang guru itu dituntut untuk senantiasa bisa mesem terus di hadapan santrinya. Mau dia punya masalah kayak apa sama anaknya, sama istrinya, sama keluarganya, pokoknya kalau ada santri datang nanya, ada santri datang konsultasi, ada santri datang minta film apa, pokoknya mesemi wae pokoknya. Nah gitu ya, ngajar, jam ngajar, padahal sebelumnya ada tagihan apa ya, ketika ngajar ya ngajar udah. Sebab-sebab yang menyibukkan itu dihilangkan. Awal-awal mungkin sulit, tapi insya Allah dengan terus dibiasakan, insya Allah akan bisa, dan itu memang diantara adab seorang guru. Tapi kadang santri ada yang nggak pengertian sama ustadznya, ya memang seperti itu. Makanya memang pelajaran kaitannya dengan adab itu harus sama-sama disampaikan, baik kepada murid atau kepada guru. Guru itu dituntut untuk tidak boleh sibuk dengan pikiran di luar pelajaran. Sebagaimana halnya murid itu tidak boleh hilang fokusnya kepada guru. Kalau dalam adabul alim itu kan sampai misalkan kita sedang belajar gini ya, kemudian ada nata di luar situ, Hamzah nggak boleh nengok. Kan sampai seperti itu, fokusnya kepada saya. Kan seperti itu. Jadi memang baik murid atau guru ketika keduanya itu sama-sama sudah belajar adab, insya Allah pembelajaran itu berjalan dengan baik. Gitu. Sorry ya. Saya bukannya iri sama antum karena dekat dengan nata, bukan ya. Yang ketiga, al khusyuk fit tilawah. Al khusyuk fit tilawah. Jadi ketika membacakan ayat di hadapan santrinya hendaknya dibaca dengan khusyuk. Wat tafaul ma'an nasil matlu. At-tafaul interaksi dengan nas ayat teks yang dibaca. Ini sebagai bentuk keteladanan kita kepada Rasulullah SAW. Rasulullah itu kan kalau membaca Al-Quran menemui ayat rahmat, minta diberikan rahmat, melewati ayat azab, minta dilindungi dari azab, kan seperti itu kan Rasulullah SAW. Jangan sampai nalkin santrinya bacakan ayat tapi pikirannya ngawang kemana-mana. Baca surat Al-Fil aja ayat 1 melompat ayat ketiga ya, jangan sampai seperti itu. Iya, interaksi dengan teks yang dibaca, khusyuk dalam tilawah. Yang keempat, tsummal hirsu ala tartili tilawah, membacanya dengan tartil, berusaha keras, berusaha kuat. Al khirsu itu kan rakus, berusaha keras untuk tartil dalam tilawah. Karena dengan tartil itu nanti bisa lebih tadabbur, gitu. Yang kelima, wa manhajun nabi fi tablighil Qur'an li ashabihi. Yang kelima itu di baris kedua. Karena idza takallama bi kalimatin a'adaha salatan, diulang 3 kali. Rasulullah ketika menyampaikan keterangan pada para sahabat kan itu diulang 3 kali. Yang keenam, at-tahalli bis-sabri, menghias diri dengan sifat sabar. Wa adamut tadajjur, tidak mudah bosan atau sebel. Tadajjur itu sebel, bosan, jenuh. Min akhta'it thalib, terhadap kesalahannya murid, kesalahannya santri. Kalau memang dirasa sudah cukup, tidak bisa diterima lagi setorannya, ya sudah dikasih tahu pelan-pelan aja, daripada makan nanti kan. Setoran 1 halaman, berhenti lama, mau diingatkan sebentar tak. Mikir lama, mau diingatkan sebentar tak. Itu kan.
Kenapa nggak mau diingatkan? Karena kalau diingatkan kan dihitung salah kan gitu. Padahal ya mikir itu kan juga ada batas maksimalnya kan, berapa detik itu kalau di buku apa rekap antum itu, murojaah antum itu 10 ya, 10 detik 5 kayaknya, nggak sampai 10 kayaknya, kelamaan 10 detik. Nah, 10 detik kalau mikirnya 100 kali udah berapa menit? Jadi bersabar, tidak mudah sebel, jengkel karena kesalahan santri, au dhafis tijabati li taskhih, atau lemah untuk menerima ralat, menerima taskhih. Jadi kan kadang mungkin baca kan diingatkan. Al-qani'a wal mu'tar ya. Wal mu'tar, dia salah dengan mu'tarnya, roknya tidak ditasydid ya. Padahal kan ada tasydidnya itu kan. Ada tasydidnya ke mu'tar itu. Al-qani'a wal mu'tar. Ada tasydidnya enggak? Ada kan? Mu'tar ada tasydidnya ya. Mu'tar ada tasydidnya ya. Mu'tar. Ada tasydidnya mu'tamar, malah mu'tamar. Kan kadang kan ada murid, ada tipe santri yang seperti itu kan, sudah berusaha kita ingatkan, kita jelaskan serinci dan sedetail mungkin, tapi ya itulah memang namanya manusia itu, cara tangkapnya beda-beda, kecepatan tangkapnya beda-beda kan gitu. Sama-sama Asus, katakanlah laptop itu sama-sama Asus aja kan, kadang ketika kita ngopi file kan beda kecepatannya kan kita nyalakan sama-sama Asus aja kadang bootingnya beda kan gitu. Apalagi manusia gitu, yang oleh Allah SWT memang diberikan karunia yang sangat beraneka ragam. Wa bi khasatin, khususnya idza kana mimman ladaihim ba'dul mu'awwiqat. Idza kana, apabila yang demikian itu tadi kesalahan atau lemah dalam menerima taskhih, mimman berasal dari murid yang ladaihim memiliki ba'dul mu'awwiqat, sebagian dari ketidakmampuan, mu'awwiq fin nutqi, dalam berbicara, penghalang dalam berbicara, gagap misalkan, ya itu mah harus lebih sabar lagi. Yang ketujuh, adab yang khusus untuk mu'allim, adamul manni bil a'mal, tidak mengungkit-ungkit amalan. Wala tamnun tastakfir, fala yara li nafsihi fadlan, jangan sampai dia memandang dia itu punya kelebihan atas muridnya, atas santrinya. Dia jadi ustadz itu ya karena memang kebetulan aja dia di situ saat itu dia berposisi sebagai ustadz. Jangan sampai merasa wah aku ini lebih mulia dari santri saya. Wala yastaksiru amalahu wa iqra'ahu wa yamunnu bihi ala ghairihi, jangan sampai dia menganggap amalnya, pengajarannya, Al-Qur'annya itu sudah banyak dibanding yang lain. Wah aku ini di Nasirul Quran udah dari awal. Apa ustaz baru itu mecece tugasan, dulu pas santri bagus sudah jadi ustaz. Nggak gitu. Jangan sampai menganggap diri kita ini udah banyak amalnya, udah banyak iqra'nya. Kita harus ingat apa kata Imam Syafi'i kan, wal yatamatsal qaula Syafi'i rahimahullah, wadittu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma ay al fiqha ala alla yunsaba ilayya minhu harfun. Wadittu, aku betul-betul ingin sekali, annal khalqa, manusia itu, ta'allamu, mempelajari hadzal ilma, ilmu ini maksudnya adalah fikih, ala alla yunsaba ilayya minhu harfun, tapi tidak dinisbatkan satu huruf pun kepada saya. Satu huruf pun kepada saya. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Makanya kan hari ini kan kalau dalam mazhab Syafi'i ada qaul apa, tidak ke Imam Syafi'i, Nawawi, Ibnu Hajar, Ar-Ramli, kan gitu kan. Padahal ya beliau-beliau itu ya pondasinya ya dari Imam Syafi'i. Ushul fikih yang pertama kali nulis bukunya Imam
Syafi'i kok, kan gitu. Ada 7 adab-adab yang khusus untuk mu'alim, untuk guru, untuk pengampu halaqah. Fokus terhadap yang setoran, mengosongkan hati dari sebab-sebab yang menyibukkan, hadirkan keikhlasan, khusyuk dalam tilawah, interaksi dengan teks ayat, berusaha keras untuk tartil dalam tilawah, mengulang 3 kali, menghias diri dengan kesabaran dan tidak mudah jengkel, tidak mengungkit-ungkit amalan. Ya, itu tidak mengungkit-ungkit amalan yang ketujuh. Yang ketiga, ma yakhtassu bithalib minal adab, yang khusus berkenaan atau untuk santri, untuk murid. Adab-adab yang khusus untuk murid. Yang pertama, al-jalsatus sawiyah baina yaday muallimihi, duduk dengan posisi yang benar, yang baik di hadapan gurunya. Fala yajlisu muttaqian, tidak duduk dengan bersandar. Au mu'tamidan ala yadayhi, atau bersandar pada kedua tangannya. Ini. Ini mati. Nah ya. Tahu ya? Ustaznya sedang ngomong, dia duduknya gini. Enggak boleh. Au basitan rijlaihi amamahu, atau membentangkan kedua kakinya di depan ustadznya, di depan gurunya, diselonjorkan. Sedang halaqah, ya kan? Ustadznya dikasih tumit. Ini udah digini, ditumpuk terus gerak-gerakin lagi. Bal yajlisu, bahkan seyogianya duduknya itu kajulusit tasyahud, kajulusihi lit tasyahud fi shalah, sebagaimana duduk tasyahud dalam sholat. Duduk tasyahud awal, iya, duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal itu posisinya gimana? Kaki kanan ditekuk, ditegakkan, kaki kiri diletakkan di lantai, kemudian diduduki. Iya, di kitab Adabul Alim wal Muta'alim juga sama. Posisi yang pertama kali dianjurkan untuk seorang muta'alim, posisi tasyahud. Kalau tidak mampu, tidak bisa, baru kemudian nanti duduknya murabba'an. Murabba'an itu bersila. Gitu ya, Rid? Oke? Siap. Jathiyan ala rukbatayhi. Jathiyan ala rukbatayhi itu bersimpuh di atas kedua lututnya. Kalau nggak bisa tasyahud berarti ik'a, tapi ik'a yang model di bawah ini. Kalau tasyahud kan gini, kan? Kalau yang jasan arub berarti gini. Kalau udah capek gini, turunkan gini. Nggak ada kita kayak gini, nggak ada. Kita yang mayoritas gini. Kadang kalau udah capek malah gini. Ya kan? Dan itu jelas ghairu mu'adab, bukan adab, jelas. Wadi'an kaffaihi ala fakhidaihi, meletakkan kedua tangan di atas kedua paha. Fa innahal aula bi thalibil ilmi. Posisi duduk yang seperti ini adalah yang lebih baik, yang paling utama untuk penuntut ilmu. Wa fiha minal adab ma yaliku bil maqam. Yang kedua, al-insatu li tilawatil muallim. Al-insatu li tilawatil muallim, perhatian betul, memperhatikan dengan seksama terhadap bacaannya guru. Wat tafakkur fil ma'ani, mentafakuri makna dari ayat yang dibaca oleh guru. Wa adamu muqata'atihi, tidak memutus bacaannya guru. Awil insyighal anhu, atau tersibukkan dari bacaannya guru. Halat talqin, ketika talqin. Ustadznya lama ini kayaknya kalau nyontohin kan, akhirnya main sendiri kan. Nanti kalau udah selesai baru pura-pura perhatian terus ikut.
alam tara kaifa, enggak gitu ya, didengarkan dengan seksama. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Dan demikianlah fakana Rasulullah ba'da dzalika idza atahu Jibril atraqa wa fi lafdin istama'a. Rasulullah itu ketika setelah turun ayat ini la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Jadi ketika Jibril sedang menyampaikan wahyu, Rasulullah itu ingin segera mengikuti. Maka turun ayat ini kan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Akhirnya apa? Ketika Jibril menyampaikan wahyu, didengarkan dengan seksama oleh Rasulullah, baru kemudian diikuti. Dibaca sebagaimana dibaca oleh malaikat Jibril. Yang ketiga, adab yang khusus untuk murid. Mutaba'atun nazar fil mushaf al-khas bit talib. Mutaba'ah. Jadi mutaba'atun nazar, mengiringi pandangan fil mushaf, dalam mushaf. Jadi ketika guru atau ustadz membacakan, maka murid itu hendaknya dia melihat mushafnya, Al-mudawwan alaihi ismuhu, yang tercatat tertulis di mushaf itu namanya. Wal munasib limustawahu, dan yang sesuai dengan levelnya. Di mushaf itu kan kalau beda orang kan beda mushaf kan gitu, beda kecocokan, dan itu diakui. Antum lihat di footnote nomor 1 itu, halaman 53 itu kan. Jadi ada faedah memang kalau masing-masing murid itu punya mushaf yang sesuai dengan karakter dia, dengan kecenderungan dia, level dia. Fasghir tunasibhu taba'at dzatil ahjam al-kabirah. Kalau untuk anak kecil usia dini itu lebih cocok menggunakan mushaf cetakan yang punya huruf-huruf atau tanda-tanda yang kabirah, yang besar. Wal ajza al munfasilah, dan juz-juz yang terpisah. Kenapa? Wa dzalika li wuduhil kalimah, karena kan kalimatnya lebih jelas. Kalau untuk anak-anak SD jangan pakai mushaf saku, terlalu kekecilan kan gitu. Wa khifatil wazni mimma yusa'idu ala husni ta'amul ma'al Qur'anil Karim. Ringkasannya berarti di pasal pertama ya, pasal pertama pendahuluan. Yang pertama tadi metode pengajaran secara umum, definisinya tadi kan sudah. Kemudian konsep atau program tahfidz, katakanlah seperti itu ya, atau halaqat Qur'aniyah, harus memuat 5 unsur. Apa 5 unsur? 1 talqin, 2 3 tilawah, 4 5 tafsir. Ingat. Kemudian adab-adab guru murid ada berapa? 6 ya. Guru saja ada 7, murid saja ada 3, 16. Ringkas, paling ringkas. Nanti antum tambah sendiri itu. Yang 6 poin kan tinggal antum tulis saja. 6 itu kan suci, dzahir, batin, istiqbalul kiblah, niatul i'tikaf, dan seterusnya. Begitu alhamdulillah. Insyaallah besok pagi kita lanjutkan masuk ke al-mabhath al-awwal. Kita mulai masuk uslubut talqin.
talqin dalam halaqat Qur'aniyah itu sebenarnya definisinya apa, hukumnya bagaimana, ada dalilnya apa enggak, terus pentingnya apa ada talqin, terus bagaimana metode atau cara pelaksanaan talqin dalam halaqat Qur'aniyah. Saya yakin kalau antum mengamati betul, mencermati konsep yang sudah antum jalani selama 4 semester kurang lebih, ya harusnya sudah punya gambaran bagaimana metode cara melaksanakan talqin. Tafadhol, yumkin fikumus soal. Saya persilakan sebelum saya tutup. Barangkali ada. Tafadhol. Maaf ya, enggak ada, sampai mau istirahat. Nadim, enggak, ya sudah, kalau tidak ada, anak tafi bihada wa nahtatim bilhamdulillah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.